Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau menyatakannya kepada orang-orang yang rendah. Apa yang Dia maksudkan dengan orang-orang yang rendah? Itu bukan dimaksudkan sebagai rakyat jelata, tapi Alkitab mau berkata, semua kebenaran Tuhan itu akan terbuka lebar bagi orang yang simple. Ikut Tuhan, seringkali pikiran kita, benak kita begitu rumit. Semakin banyak pengetahuan yang kita terima, rasanya semakin rumit hidup dengan Tuhan. Sebenarnya pengetahuan tidak menolong banyak, karena firman berkata, karena pengetahuan itu orang menjadi sombong. Yang Tuhan rindukan bukan pengetahuan tentang Dia, tapi pengenalan akan Tuhan kita. Anda bisa tahu tentang Tuhan, engkau boleh baca banyak buku, engkau boleh dengar banyak seminar, yang berujung kalau sekedar hanya tahu tentang Tuhan, akan menciptakan orang-orang Kristen yang rumit, yang tidak pernah bisa dengan simple, dengan sederhana mempercayai apa yang Tuhan katakan. Saya teringat tahun-tahun yang lalu di beberapa kota waktu kita buat KKR Kesembuhan Ilahi, lagu ini dinyanyikan dan orang diajak untuk berkata, nantikan Tuhan berkarya. Dalam waktu beberapa menit kemudian, orang-orang sakit mengalami kesembuhan dan mujizat. Orang-orang simple yang mau berkata, aku mau percaya Tuhan, apapun yang dikatakan aku percaya. Justru orang-orang seperti ini yang begitu gampang menyerap dan menikmati semua yang Tuhan sediakan. Sebaliknya orang-orang yang tahu banyak tentang Tuhan, orang yang mungkin sudah bertahun-tahun ke gereja, orang yang begitu banyak pengetahuannya, ketika mendengar perkataan nantikan Tuhan berkarya, ada begitu banyak perbantahan yang muncul dalam hati kita, dan ujungnya adalah kebingungan, dan tidak pernah ada sebuah karya Tuhan yang sungguh-sungguh lahir dalam hidupnya. Dan setiap kali orang bertemu dengan Dia, bukan sukacita, bukan kebebasan, bukan kemerdekaan, bukan kemenangan yang Dia tunjukkan. Dia tunjukkan sebuah kekalahan, keletihan, dan ketidakberdayaan, kesombongan, keangkuhan, tidak pernah mau merendah dan berdamai dengan Tuhan. Karena kita berpikir kita banyak tahu tentang Dia, sehingga kita bisa mendikte Tuhan dengan konsep kita. Saya berdoa, biarkan lagu ini membuat kita sadar walaupun sebentar, bahwa sebenarnya jalan Tuhan bukan jalan kita. Yang kita pikirkan seringkali beda dengan yang Tuhan pikirkan. Lihat di Alkitab, ada begitu banyak hal yang tidak lazim, yang orang berkata kok bisa begini. Saya berkata ya, ada banyak ketidaklaziman. Orang-orang pandai mencoba memahaminya, tapi seringkali karena tidak kenal dengan pribadi itu, dia tidak pernah bisa mengerti akan ketidaklaziman Tuhan ketika Dia mulai bekerja dan bergerak di tengah-tengah kita. Saya berdoa, Tuhan jadikan kita umat yang membuka hati begitu lebar dengan apa yang sedang dan akan Tuhan kerjakan. Kalau kita membatasi Dia dengan konsep kita, dengan pikiran kita, kita berpikir bahwa yang kita tahu itulah Tuhan dan segala-galanya. Saya beritahu saudara, perjalananmu tidak akan pernah kemana-mana, karena engkau merasa engkau sudah tahu tentang Dia, dan semuanya engkau sudah tahu. Engkau boleh ngajari orang lain, engkau boleh khotbahin orang lain, engkau boleh apapun, engkau boleh nasihati orang lain. Tapi bagi Tuhan sederhana saja, dari buahnya kamu akan dikenal. Apakah hidup saudara ketika orang bertemu dengan Anda melihat akan buah kebaikan Tuhan? Apakah orang bisa melihat akan kemuliaan Tuhan terpancar dari hidupmu? Apakah ada sesuatu yang ilahi dialirkan kepada banyak orang? Ataukah kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak berbuah? Mungkin buah-buah yang lama dan hanya daun-daun yang lebat yang kelihatannya baik,
tapi tidak ada yang bisa dinikmati secara rohani. Saya berdoa, biarkan ada kehausan dan kelaparan akan Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Saya berdoa tidak ada orang yang merasa sudah tahu banyak, sehingga dengan begitu dia bisa berbuat apapun yang dia pikir itu benar, tanpa pernah bertanya kepada Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan dalam kehidupan ini. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang sadar bahwa seringkali konsep cara berpikir kita beda dengan cara berpikirnya, dan saat kita sadar kita berbeda pendapat dengan Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, apapun yang kau katakan, walaupun otakku tidak bisa mengerti, tapi aku mau belajar untuk memahami dan mengenal Engkau. Amen, saudara. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, yes Lord, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Sampaikan perkataanmu yang membuat kami berkata, aku mau menantikan Tuhan berkarya, pasti indah pada waktunya. Hamba berdoa Roh Kudus yang akan tolong setiap pribadi dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Beri kami, hati kami, tanah yang paling subur bagi setiap perkataan firman-Mu, dan tidak ada orang yang tidak diubah, dan tidak ada orang yang tidak diberkati di hari ini. Semua kami boleh menikmati yang terbaik daripada-Mu, untuk Yesus Tuhan dan kemuliaan namanya, demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekarang mari kita buka firman Tuhan.
Matius pasal yang kedua, Injil Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Judulnya orang-orang Majus dari Timur. Tapi saya ganti judulnya, mengganti judul tidak salah karena judul ini tidak pernah aslinya ada di Alkitab. Hanya dibuat untuk membuat saudara lebih mengerti konteks ceritanya tentang apa. Saya mau ganti judul The Lost Star atau Bintang yang Hilang. Ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tidak jelas timur itu di mana. Ada yang berkata Persia. Ada yang berkata satu di antaranya dari Cina. Saya tidak pernah ada sebuah penelitian atau tafsiran yang fix, yang pasti dari timur ini dari mana. Dan kemudian orang berkata, Pak, jumlahnya 3 orang. Itu pun hanya tradisi. Kenapa mereka berkata 3? Karena persembahan mereka bentuknya 3 macam barang, emas, kemenyan, dan mur. Tapi tidak berarti yang datang hanya 3, bisa kurang, bisa lebih. Malah tradisi berkata bukan hanya 3, tapi 4. Yang nyampe ke Bethlehem hanya 3. Ada 1 yang kesasar, nggak tahu kemana, itu lihat bintang apa saya nggak tahu, bintang kejora atau bintang kecil. Pokoknya orang ini nyasar, orang keempat, baru ketemu Tuhan Yesus 30 tahun kemudian. Nyasar kok 30 tahun itu bukan nyasar, itu minggat namanya saudara. Ini nyasar 30 tahun, ini tradisi ya, tradisi tidak ada di Alkitab. Tradisi berkata orang ini nyasar 30 tahun, baru ketemu Yesus ketika Yesus di atas kayu salib. Kebangetan enggak saudara? Selama 30 tahun dia muter-muter, dia cari, akhirnya ketemu juga Yesus di kayu salib. Dan tradisi berkata nama orang yang keempat itu adalah Gaspar. Jadi telat. So tradisi tidak pernah jelas dari mana dan jumlahnya berapa. Tapi kita semua orang pada umumnya berkata 3 orang. Kenapa memberikan emas, kemenyan, dan mur? So terserah tafsiran, tidak terlalu penting buat Anda dan saya. Pokoknya ada orang-orang Majus. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, apa yang membuat Herodes kaget? Kagetnya Anda harus mengerti begini, dengerin ya. Herodes ini bukan orang Yahudi. Herodes ini orang Edom, keturunan dari Esau, kakak dari Yakub. Ini bukan orang Yahudi. Waktu itu Herodes yang bukan Yahudi, yang orang Edom, keturunan daripada Esau kakaknya Yakub itu, yang diangkat menjadi raja atas orang-orang Yahudi. Jelas Herodes mengerti, dia bukan raja favorit. Saya beri contoh begini. Kita punya negara namanya Republik Indonesia. Kalau presidennya orang Nigeria, orang Rwanda, ngerti yang baru bunuh-bunuhan itu, diambilkan satu orang Rwanda, kemudian dijadikan presiden Republik Indonesia, itu namanya ngenyek banget saudara. Sebuah penghinaan, karena itu penjajahan mental dan fisik yang mengerikan sekali. Herodes mengerti dia bukan orang Yahudi. Dia tahu dia bukan orang favorit. Tiba-tiba ada orang ribut tanya, di mana lahirnya raja orang Yahudi? Apa yang Anda pikirkan kalau mendengar cerita seperti ini? Hatinya mulai resah. Karena kalau raja Yahudi sudah lahir, raja untuk orang Yahudi, yang Yahudi sudah lahir, berarti kekuasaannya akan segera berakhir. Berarti anak-anaknya kelak tidak akan mewarisi tahtanya. Nah, ini yang membuat dia panik sebenarnya.
Dia kaget, dia terkejut, dan kelak dia akan coba bunuh akan bayi raja orang Yahudi itu. Kalau Anda tahu akan backgroundnya, akan lebih mudah memahami akan cerita ini. Karena banyak orang dengar cerita soal Herodes mencoba membunuh akan Yesus, tapi kenapa dia mau bunuh? Dia bukan orang Yahudi. Sekarang muncul raja untuk orang Yahudi, yang orang Yahudi, dia berkata ini ancaman buat tahtanya dan kekuasaannya. Ayat berikutnya. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mengapa dijelaskan bahwa ini ahli Taurat orang Yahudi? Ingat, Herodes bukan orang Yahudi. Dia orang Edom, keturunan daripada Esau, kakak Yakob. Ayat berikutnya. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Inilah yang meresahkan, karena yang lahir ditanyakan dia seorang raja. Dalam kitabnya orang Yahudi, kitab nabinya orang Yahudi, mereka juga bernubuat dia akan jadi pemimpin. Herodes langsung berkata, sainganku. Dia langsung berkata, ancaman buat tahtaku. Teruskan lagi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Kenapa diam-diam? Dia tidak mau ini jadi heboh. Kalau heboh akan masalah. Nanti rakyat tahu raja baru sudah muncul dan dia tergusur dari tahtanya. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, perhatikan nih, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mengapa ada istilah ketika mereka melihat bintang itu? Sebuah indikasi kuat bintang itu pernah lenyap dari pandangan mereka. Karena bintangnya lenyap, makanya mereka ribut bertanya, di mana sih lahirnya? Kok lenyap bintangnya? Mendadak bintang itu lenyap. Ini yang saya beri nama The Lost Star, bintang yang hilang. Dan kita berkata, ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya mau sampaikan tentang The Lost Star atau bintang yang hilang. Anda bisa bayangkan orang-orang ini adalah ahli perbintangan. Ini bukan tukang nujum, bukan tukang ramal, oh bintangmu Virgo, bintangmu Libra, bukan saudara. Ini benar-benar perbintangan, ahli perbintangan. Nah, mereka melihat sebuah tanda alam yang aneh sekali. Seringkali orang Kristen terlalu sok ilmiah, sehingga yang ilmiah dianggap tidak ilmiah. Orang-orang ini orang-orang yang ilmiah sebenarnya. Karena mereka melihat itu, tapi ilmiahnya mereka, ilmiah yang mengakui fenomena alam yang bisa
Tuhan lakukan untuk Tuhan berbicara kepada anak-anaknya. Bahkan Marilyn Hickey pernah tulis sebuah buku yang bagus sekali tentang perbintangan yang seperti dikenal, ada Virgo, ada Libra, ada Cancer, bukan tumor kanker, Cancer, ada Pisces, segala macam itu. Dan dia mengatakan bahwa semua tatanan bintang itu berbicara tentang Yesus. Nggak ada waktu untuk cerita itu karena panjang sekali ceritanya. Tapi ini orang-orang yang mengerti sebuah fenomena alam yang aneh, yang Tuhan itu tunjukkan kepada mereka untuk menyatakan bahwa ada seseorang yang besar, dan mereka berkata ini pasti raja, dan dalam perhitungan mereka entah bagaimana mereka berkata ini raja orang Yahudi. Dan dengan pengetahuan itu mereka melihat sebagai sebuah undangan Tuhan. Tuhan mengundang berkata, hei, seorang raja Yahudi telah dilahirkan. Waktu mereka melihat undangan Tuhan yang ditulis di langit, yang terjadi, mereka ambil barang-barang mereka. Mereka berkata, sudah waktunya kita menyembah dia. Mereka bukan orang Yahudi, tapi rupanya indikasinya mereka melihat yang lahir ini bukan orang sembarangan. Sehingga mereka berkata, kita mau datang menyembah dia. Disiapkan emas, kemenyan, dan mur. Tidak jelas apakah mereka dari satu kota yang sama. Ada yang berkata dari tempat yang berbeda-beda, dan mereka melihat akan undangan yang sama. Lalu mereka berkumpul tanpa mereka kenal sebelumnya. Lalu mereka bertemu dan mereka datang ke tempat itu. Selama berbulan-bulan, bintang yang mereka lihat, undangan Tuhan di langit itulah yang menjadikan sasaran untuk mereka berkata, ke sana kami akan pergi. Selama berbulan-bulan mereka mendapatkan guidance, bimbingan dari bintang itu. Sepertinya bergerak membawa mereka ke tempat yang mereka mau. Mereka terus lihat, mereka terus lihat, mereka terus lihat. Sampai akhirnya mereka tiba di Kanaan, di tanah perjanjian. Dan indikasinya menyatakan bahwa tiba-tiba bintang yang mereka lihat berbulan-bulan itu tiba-tiba lenyap, hilang. Pengetahuan mereka terbatas. Mereka tahu soal perbintangan. Mereka tidak kenal lebih daripada itu. Waktu yang mereka lihat itu mendadak hilang. Dan disinilah masalahnya. Rupanya mereka mulai panik. Sudah jalan begitu jauh, tiba-tiba bintang itu hilang. Sesuatu yang selama ini dia pegang dalam hidup mereka, sesuatu yang selama ini memberikan bimbingan geraknya kemana, mendadak itu hilang. Sesuatu yang jadi pegangan hidupnya, mendadak itu hilang. Dan di situ timbul yang namanya sebuah kepanikan. Secara manusia yang dibuat orang Majus ini normal. Bintangnya hilang, mereka tanya, di mana raja yang baru lahir? Mereka berpikir orang-orang tahu di situ bahwa seorang raja sungguh-sungguh sudah lahir. Tapi rupanya, bukankah itu tersembunyi bagi mata orang? Sehingga orang Yahudi nyaris tidak ada satupun yang tahu bahwa Yesus telah lahir, itulah Mesias dan Juru Selamat dan Raja mereka. So reaksi mereka normal, mereka tanya, ngerti nggak raja di mana? Raja di mana? Dan orang ini datang dengan rombongan menurut saya cukup besar. Seluruh kota geger karena mereka ditanyai, di mana rajamu yang baru lahir? Mereka berkata, kami punya raja tua namanya Herodes. Dia juga istrinya juga bukan baru melahirkan anak, sudah gede anaknya. Enggak, baru lahir. Geger. Dan terdengarlah itu oleh Raja Herodes. Begitu Herodes mendengar itu, dia kumpulkan ahli Taurat orang Yahudi. Dia tanya, Mesiasmu lahirnya di mana? Mereka buka Alkitab. Mereka berkata, Bethlehem.
Makanya tadi saya berkata orang tahu belum tentu sikapnya mau nyembah loh. Cuman tahu kok. Dipanggil orang Majusnya. Ditanya dengan teliti. Terus dia berkata, oke, cari di Bethlehem. Saudara tahu akibat daripada itu semua? Ujungnya dari cerita ini kalau Anda baca, begitu banyak bayi dan anak kecil laki-laki 2 tahun ke bawah dibantai oleh Herodes. Mengapa? Coba renungkan saudara. Seandainya orang Majus ini bisa tahan dan dia ganti dari bertanya dan terus kepada orang, dia berkata, Tuhan, bintangnya hilang. Kalau dia tunggu 1 hari mungkin atau 2 hari, bintang itu akan muncul lagi saudara. Dan bukankah yang membuat mereka bergembira bukan soal Bethlehemnya, karena Bethlehem tidak berarti apa-apa. Artinya mereka toh harus ke Bethlehem dan tanya dari rumah ke rumah. Dan gawatnya tidak ada orang lain di Bethlehem yang tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Kalaupun mereka tanya kepada rumah demi rumah di Bethlehem, akan makan waktu yang lama sekali dan mereka tidak pernah ngerti. Akhirnya yang nuntun mereka ke rumah itu bukan ke kandang lagi itu. Yang ke rumah itu mereka dituntun bukan oleh perkataannya Herodes. Siapa yang bawa mereka ke sana? Bintang yang sama. Di dalam kehidupan kita ini, masing-masing orang kadang-kadang dengan apa yang ada padanya. Anda seperti punya bintang. Sebagian adalah usaha saudara, bisnis, pekerjaan, karier, apapun. Mungkin pribadi tertentu, seperti bintang dalam hidupmu, muncul di depan. Kalau orang bertanya, kemana arahmu tahun depan? Orang berkata, oh aku akan kembangkan bisnisku begini-begini. Itu artinya, itu bintangmu. Yang lain berkata, oh aku punya rencana mau begini-begini. Itu bintang saudara. Sesuatu yang membuat Anda bisa terus bergerak maju. Tapi dalam kehidupan kita, kadang-kadang bintang itu hilang, saudara. Dan pada waktu bintang itu hilang, kepanikan kita akan membuat kerusakan yang mengerikan. Kepanikan orang Majus yang terus berkata, aku sudah begitu jauh, aku tidak mau kehilangan. Poinku di sini, dia bertanya kepada banyak orang, pertanyaan bertubi-tubi kepada banyak orang itu membawa dia ke hadapan Herodes. Dan kalau bukan intervensi Tuhan, nyaris sebenarnya justru dia yang akan mencelakakan Yesus sebelum waktunya Tuhan mati. Ya kan? Indikasinya dia akan balik ke Herodes tuh. Dia merasa hutang budi dengan Herodes. Ini 3 orang ini pinter, bintang memang pinter soal perbintangan, tapi soal yang lain naif banget. Dia nggak tahu lagi dikerjain, dia nggak tahu lagi dimanfaatkan, dan dia mau balik ke Herodes karena intervensi Tuhan. Mereka pilih jalan yang lain, tapi itu sudah cukup membuat ibu-ibu di Bethlehem meratap karena kedatangannya. Anda bisa bayangkan di awal ketika mereka datang dengan rombongan besar, dengan emas, dengan kemenyan, dengan mur. Orang-orang terhormat. Kalau Anda bayangkan tiap drama Natal, orang-orang Majus dengan pakaian yang wow. Gembala-gembala dengan pakaiannya, Anda lihat kan bedanya kan, orang Majusnya wow. Naik onta, jalan, pakai sorban, pakai jambul, segala macam. Seragamnya kelap-kelip, mewah sekali. Itu Bethlehem gempar. Mereka berkata ada tamu yang hebat datang. Tahukah akhirnya disesali orang gara-gara mereka datang di belakang mereka adalah pasukan kematiannya Herodes yang membantai anak-anak di depan ibu mereka sendiri. Dan kalau bukan intervensi Tuhan, Yesus bisa mati sebelum waktunya dia mati.
Niat baik saja tidak cukup, saudara. Niat baik saja tidak pernah cukup. Saudara mesti belajar, langkah-langkahmu itu Tuhan yang pimpin. Jangan berkata, niatku pokoknya baik, saya beritahu tidak cukup. Niat baiknya orang Majus itu membawa mungkin berapa puluh, berapa ratus anak-anak kecil yang tidak ngerti apa-apa, dibunuh di depan orang tuanya sendiri. Seandainya mereka bisa tahan, seandainya mereka bisa berkata, mari kita tanya kepada Dia yang mengundang kita. Bukankah fenomena alam seperti itu mereka percayai? Bukankah itu sebuah undangan dari Yang Maha Kuasa kepada orang-orang yang dipilihnya? Saya harap memberikan sesuatu yang bijaksana. Seringkali orang hanya membaca cerita ini ketika orang Majus memberi emas, kemenyan, dan mur. Karena kita suka ayat itu, karena pada mata duitan semua. Emas oke, kemenyan oke, mur mahal banget. Tapi wisdomnya adalah niat baik saja tidak cukup. Kehadiran mereka sebuah tuntunan buat kematian yang mengerikan. Dan terdapat ratap tangis di Rama. Ibu-ibu tidak bisa dihibur lagi. Syok lihat bayi anak 2 tahun lucu-lucunya dibantai, dibunuh di depan mereka tanpa mereka tahu why, kenapa. Sadar tidak sadar, tanpa sengaja Herodes dibimbing oleh orang Majus ini. Memang Herodes juga punya kegilaan, saudara. Tapi bayangkan hati daripada orang Majus ini, kalau akhirnya mereka tahu, begitu mereka pulang, ibu-ibu yang pernah menyambut mereka, lihat karnaval besar mereka, yang penuh dengan sukacita dan kekaguman, mendadak seluruh kota bergabung, tanpa pernah bisa berbuat banyak. Niat baik saja tidak cukup kalau caramu tidak seperti yang Tuhan mau. Hidup Anda akan diikuti oleh kehancuran yang mengerikan. Amen, saudara. Tapi ini yang saya mau katakan, kalau dia bisa tunggu, kalau dia bisa nantikan, kalau dia bisa berkata aku mau tunggu sampai bintang itu muncul lagi, karena pasti itu akan muncul lagi. Karena pasti bintang itu tidak akan selamanya hilang. Hanya beberapa saat kadang-kadang. Karena Alkitab berkata, dia juga Tuhan yang menyembunyikan diri. Seandainya orang bisa tahan, seandainya anak-anak Tuhan bisa menantikan Tuhan berkarya, bukan kita yang berupaya. Pada saat bintang hidup kita sepertinya hilang, apa salahnya kita berkata, aku menantikan Tuhan berkarya dalam hidupku. Sebab sekecil apapun yang namanya pengaruh atau hidup Yesus dalam diri Anda dan saya, itu kekuatannya luar biasa. Saya mau cerita sebuah cerita ekstrim, saudara. Bertahun-tahun yang lalu di sebuah kota kecil di Jawa Barat, ada keluarga punya anak gadis umur 16 tahun. Konon cantik sekali. Sehingga orang berkata ini kembangnya desa atau kembangnya kota kecil gitu. Setiap orang tahu gadis ini cantik sekali. Tentu banyak pemuda yang mencoba mendekati dia. Usia 16 tahun, cantik sekali. Di tempat itu, di daerah itu juga hidup seorang dukun sakti. Dan pria ini sudah menikah dan punya istri 3. Dia punya tanah gede. Tiap kali dia kawin dengan si A, istri pertama, dipetak,
bangunkan rumah, tinggal di situ. Kawin kedua, petak lagi, bangunin rumah di sebelahnya, tinggal di situ. Ketiga kali, dipetak lagi tanahnya, bangunin rumah, tinggal di situ. Dibuat istrinya tinggal berjajar-jajar. Gadis usia 16 ini, Kristen sih, tapi KTP, Kristen-Kristenan. Ke gereja. Kalau tanya percaya Yesus, ya percaya, karena itu aku ke gereja. Lahir baru? Enggak jelas. Mungkin tidak. Penuh roh apalagi. Enggak lah, pokoknya ya gitu-gitu aja lah. Kadang ke gereja, kadang tidak. Ya memang bukan, hatinya enggak ke Tuhan sama sekali. Suka nyanyi lagu-lagu gereja, jelas ya suka nyanyi lagu gereja. Si dukun ini lihat kembangnya desa. Dia berkata, aku kawini dia. Dan dia tahu kalau diminta baik-baik, keluarganya pasti bilang tidak. Dia pakai ilmu guna-gunanya dan diguna-gunai gadis ini. Kena, saudara. Dibawa kabur sekian bulan. Kena. Setelah dikawin, terus suruh pulang ke orang tuanya. Cerita, sudah kawin dengan Pak ini. Orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Takut juga ini orang terkenal, jambi-jambinya mengerikan. Dibiarkan akhirnya. Diberi petak lagi satu di sebelahnya. Bangunin rumah, tinggal di situ. Total dari 4 istri lahir lebih dari 20 anak. Saudara. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang berapa. Pokoknya semua total itu 20. Anda kalau lihat hidup seperti ini, finish kan? Habis. Secara manusia Anda akan berkata, habis. Masa depannya habis. Bintangnya hilang. Dan buat gadis ini, hilang bukan setahun 2 tahun. Hilang itu bisa puluhan tahun. Dia hidup di tengah-tengah keadaan keluarga seperti itu. Cuman dia yang bekas Kristen. Cuman dia yang pernah dengar nama Yesus. Yang lain tidak ada. Saudara bisa kebayang gak? Tinggal di satu kompleks tanah, 4 istri, 20 sekian anak, 1 pria, jagoan sekali. Tapi yang pertama, kedua, ketiga, pahit hatinya. Anak-anaknya sudah kacau balau semua. Yang keempat ini beda. Karena ada yang berbeda di sini. Walaupun istilahnya mungkin cuma kejawil Yesus, saudara. Belum sampai masuk, baru dijawil aja. Itu efeknya tetap besar dalam hidup kita. Anda ngerti, dibuat survei di dunia ini. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, disurvei bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sebagian besar lahir waktu usia remaja mereka, lahir baru waktu usia remaja mereka. Dan sebagian besar dari mereka pernah ikut sekolah minggu, terus murtad lagi, meninggalkan Tuhan, remajanya lahir baru, pakai Tuhan. Dan mereka berkata, jadi pengaruh sekolah minggu itu gedenya luar biasa. Walaupun dia sebel sama gurunya, diceritain ngomong sendiri, rupanya itu jadi cikal bakalnya kelak dia dipakai Tuhan. Gadis ini dulu pernah begitu. Gereja enggak, diguna-gunain, kena. Istri keempat. Apa sih hebatnya jadi istri keempat? Saudara tahu? Anak dari yang pertama, kedua, ketiga, kacau balau semua. Dari istri keempat ini, bapak ini punya 4 anak. 4-empatnya cinta Tuhan Yesus, melayani aktif dalam pelayanan. 4-empatnya. 1 yang S1 sarjana, 2 master S2, 1 S3 doktor. Yang S2 ini 1 diantaranya tahun depan akan ambil S3. Kelak dari 4 anak dilahirkan 2 doktor, 1 master, 1 sarjana.
Empat-empatnya cinta Tuhan Yesus. Bayangin, dari ibu yang tidak pernah boleh ke gereja sejak kawin dan dikawini itu, tapi empat-empatnya itu bisa semua cinta Tuhan, semua aktif dalam pelayanan, otak mereka bisa oke semua. Satunya sudah doktor, satu lagi akan segera jadi doktor, satu lagi master, satu lagi sarjana yang paling kecil. Anda tahu yang dia buat ibu ini? Dia ngomong sama suaminya, aku nggak mau rebutan dengan istri-istrimu yang lain, bukain toko. Dia buat toko kecil-kecilan. Dari toko itu dia hidupi anak-anaknya, dia sekolahkan sampai ke luar negeri. Saudara. Baru-baru ini, ketika si bapak sudah nggak berdaya, sudah lemes, setan sudahlah, habis manis sepah dibuang kalau sama setan itu ya, tinggal sudah sepoh, nggak bisa apa-apa, ngeletak begitu. Istri pertama, kedua, ketiga berkata, bye-bye. Dijual tanah dan rumahnya, pindah. Jual lagi pindah, jual lagi pindah. Tidak satu pun dari mereka mau merawat dia. Istri keempat yang merawat, si bapak sudah ngeletak begini, nggak berdaya. Dan sekian minggu lalu, si ibu ini minta dibaptis ulang di Islam. Dia berkata, aku tanpa sadar pernah tinggalkan Yesusku. Yang baptis cerita, tidak ada kepahitan sama sekali, mukanya sukacita. Dia berkata, aku mau ikut Yesus sampai hari matiku, dibaptis lagi. Sekarang si bapak geletak tidak berdaya, istrinya ngerawat dia tiap hari, sambil dinyanyikan lagu-lagu gereja, dangdut dia tidak bisa, yang dia apal lagu-lagu kuno, zaman 60-an, 50-an itu saudara. Bukunya tebal-tebal, dihimnekan saudara. Bayangin kayak Benny Hinn nyanyi himne, ini orang tiap hari. Dan dia bilang, lagumu bagus katanya. Itu orang saya percaya nggak lama lagi akan pasti datang ke Yesus dan diselamatkan. Kenapa Anda yang hidupmu lebih baik dari gadis ini lebih cepat frustrasi dibanding dengan dia? Seandainya orang-orang percaya bisa berkata, aku menantikan Tuhan berkarya, itu akan jadi indah pada waktunya. Mungkin tidak seperti yang Anda pikir, tapi percayalah, nasib Anda lebih baik tuh daripada jadi istri keempat dari seorang dukun. Tapi seorang ibu yang tahu diam, berharap ke Tuhan, menantikan Tuhan berkarya. Ada sesuatu yang berbeda terjadi dalam hidupnya. Anak-anaknya cinta Tuhan, dipakai Tuhan, hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dia balik, dan hari ini seorang jiwa, seorang manusia dihadapkan untuk dilayani setiap hari. Dan saya percaya pada waktunya Tuhan akan buat semuanya jadi luar biasa. Amen, saudara. Dan hal kedua yang terakhir sebelum kita selesai. Pada akhirnya undangan Tuhan yang supranatural sebenarnya, yang bisa dipahami oleh ahli perbintangan ini, membutuhkan akan bimbingan yang supranatural juga dari Tuhan. Karena pada akhir cerita ini, mereka diingatkan dalam mimpi, jangan kembali ke Herodes. Dan mereka pakai jalan yang lain. Sebagai orang percaya, Anda semua punya pemahaman akan banyak hal dalam kehidupan ini. Tuhan bisa bicara lewat semua yang engkau fahami dalam kehidupan saudara. Dia bisa bicara dengan banyak cara. Tapi jangan pernah lupa, Dia bukan Tuhan yang natural, Dia Tuhan yang supranatural. Biarkan hidup ini dibuka lebar buat ketidaklasiman Tuhan mengintervensi Anda dan saya. Karena kalau Anda ingin percepatan dan hidup dalam anugerah, tidak ada cara lain kecuali Anda biarkan intervensi Tuhan berlaku. Saat bintang itu hilang, yang Anda dan saya harus buat adalah
menantikan Tuhan berkarya. Tapi saat Tuhan mulai berbicara, jangan pernah tunda. Cepat lakukan seperti yang Dia mau. Anda akan lihat hasil yang luar biasa. Proteksinya akan ajaib dalam hidup kita. 2 hari yang lalu, saya di Jakarta, hati saya ini gelisah sekali dari pagi. Saya bilang, Tuhan, kenapa ya? Ada yang gak beres ini, ada yang gak beres. Saya gelisah banget. Coba saya doa, gak ada apa-apa. Gak dapat apa-apa. 10:30 pagi, saya ditelepon seorang pendoa syafaat. Dia bilang, Pak, waspada Pak. Saya bilang, kenapa? Kami baru doa. Waktu kami mendoakan Bapak, Tuhan tunjukkan sebuah penglihatan, mengerikan sekali. Saya lihat darah di mana-mana. Dan saya berdoa, Tuhan, ini apa? Dan Tuhan berkata, beritahu hambaku, setan mengincar nyawa orang-orang terdekatnya, orang-orang yang di bawah dia langsung, staf yang di bawah dia langsung. Dan yang kedua adalah keluarganya. Beritahu hambaku. Dia telepon saya. Saya bilang, thank you ya, saya berdoa. Itu 10:30. Saya sembayang, saya minta Tuhan cover mereka. Saya doain. Saya tidak tahu, kira-kira 20 menit kemudian, nyaris saudara. Pak Sugi, Pak Yos, dan istri, dan beberapa teman lagi ngurus acara untuk kita tim Bahtera mau kumpul di puncak. Dan mereka ini turun dari arah puncak mau ke Bogor. Jalur mereka itu kosong, cuma jalur naik padat. Pak Sugi baru ditelepon Pak Mul, selesai bicara, dia taruh handphonenya begini. Depan itu kosong, dan jalurnya sempit sekali. Dan baru dia taruh handphonenya, ada satu mobil nggak tahu gimana dari arah yang berlawanan, dia keluar, dia tancap gasnya. Dan ketika Pak Sugi lihat itu, jarak berapa? 10 meter Pak ya, 10 meter di depan dia. Orang pikir kena pasti. Sudah nggak bisa dihindari secara manusia. Ini sudah tinggal refleks. Dan saya tahu dalam anugerah Tuhan, itu bisa dibuat tidak kena. Spion pun nyenggol tidak. Saya dengar tuh, waduh, saya bilang, Tuhan, kalau kita ini orang yang menunda, oh ya baguslah, doain ya, bantu doa ya, tidak menanggapi dengan serius yang Tuhan katakan, kira-kira akan jadi seperti apa saudara? Tapi kalau dia memberikan warning dan peringatan, belajar mentaati. Ketua MK, pelayan rayon, doakan anggotamu. Setiap kali ada warning, hatimu terusik sesuatu, bahasa roh aja. Karena seringkali bisa terjadi loh. Tuhan perintahkan sesuatu dan kita abaikan. Biasanya mengabaikan itu karena kesombongan aja loh. Tiba-tiba kalau kita mau mentaati Tuhan, pasti ada yang ajaib akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kecuali memang sudah waktunya dibawa pulang. Tapi kalau tidak, kalau Tuhan berkata, peringatkan, beritahu hambaku, itu sebetulnya dia mau berkata, harus dihindarkan. Bukan saya kok saudara, tapi Tuhan. Tapi bagian kita melakukan, mentaati apa yang dia perintahkan. Amen saudara. Saya mendorong hari-hari ini dan seterusnya lah sampai Tuhan datang. Tiap kali hatimu ada sesuatu yang tidak beres, bahasa roh, doa yang banyak, bahasa roh. Anda akan lihat keajaiban Tuhan yang luar biasa berlaku dalam kehidupan kita. Amen. Tutup Alkitabmu. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menerpa. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu,
Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus, beri setiap kami bisa mengerti kapan saatnya kami harus menanti, kapan saatnya kami harus bergerak. Tuhan, beri kami hati yang mau berkata, kami perlu Engkau Tuhan, menuntun hidup kami hari demi hari. Ajari kami niatan yang baik saja tidak cukup. Orang Majus dengan niatan yang baik menuntun kematian dari Herodes merajalela di Bethlehem. Hamba berdoa demi nama Yesus, jauhkan dari kami Tuhan, karena semua tindakan bodoh kami, karena kesombongan, karena kepanikan, tidak membawa kepada kebaikan. Di tempat masing-masing saya mau berdoa buat saudara engkau yang merasa ada bintang yang hilang dalam hidupmu, dan engkau berkata, Tuhan berikan kekuatan kepadaku menantikan Tuhan berkarya. Kalau Anda merasa ya saya orangnya, pada tempat masing-masing angkat tanganmu, saya doakan saudara. Tuhan, lihat tangan-tangan yang begitu banyak diangkat, ada sesuatu yang hilang. Kami ingin mencoba menangkap, melihatnya lagi, tapi tiba-tiba kami sadar tidak ada lagi. Hamba berdoa demi nama Yesus, buang semua kepanikan kami, buang semua kepanikan kami. Kami jalan dengan iman, bukan karena didorong oleh kepanikan. Kami jalan dengan percaya, bukan didorong oleh ketakutan kami. Hamba berdoa demi nama Yesus, berikan kekuatan, beri anugerah, kami bisa menantikan Tuhan kami berkarya, dan itu akan indah pada waktunya. Tapi ajari Tuhan, kalau kami lakukan dalam kepanikan dan ketakutan, kami akan sampai kepada Herodes, dan Herodes ini akan terus mengikuti kami dengan kematian yang mengerikan, yang membuat korban banyak anak-anak yang tak bersalah, yang tidak mengerti apa-apa, dan harus dikorbankan karena ketakutan dan kepanikan kami. Hamba berdoa demi nama Yesus, pegang tangan anak-anakmu Tuhan, pegang tangan anak-anakmu, pegang tangan anak-anakmu, pegang tangan anak-anakmu, pegang tangan kami, pegang tangan kami Tuhan. Ada Tuhan masa depanku, ada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ada Tuhan masa depanku, ada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya,
Kami mau katakan amin, amin ya Tuhan. Kami mau aminkan saat kami menantikan Tuhan berkarya. Semua indah pada waktunya.